Oke, setelah sebelumnya kita membahas tentang konvergensi, kita lanjutkan manfaat kedua dari pendefinisian topologi, yaitu kalau kita punya topologi, kita bisa mendefinisikan atau ya ada konsep kontinuitas. Definition: let M, OM, and NON be a topological spaces, and let phi pemetaan dari M ke N be a map. Misalkan M dan N itu ruang topologi dan phi itu pemetaan dari M ke N. Then phi is said to be continuous with respect to the topologies OM and ON if phi itu disebut, atau phi bisa kita sebut continue, disebut continue itu jika untuk setiap S in ON ada preimage S terhadap phi yang mana preimage-nya itu open. Jadi untuk setiap S di ON itu terdapat preimage relatif terhadap phi demikian rupa sehingga preimage-nya itu open. Ya. Where phi S itu sama dengan where preimage S relatif terhadap phi itu adalah M, anggota M, sedemikian rupa sehingga phi M itu in S. Good. Is the preimage of S under the map of phi. Ya, kita sudah membahas preimage sebelumnya. Informally one says that phi is continuous if the preimage of open sets are open. Jadi anggota dari topologi itu disebut open sets ya. Jadi secara informal bisa kita pahami bahwa phi itu continue atau malar jika preimage dari open sets itu open. Preimage dari himpunan terbuka itu terbuka. Ya, untuk setiap himpunan terbuka di N, maka preimage-nya itu terbuka. Good. Example. If M is equipped with discrete topology or N with chaotic topology, then any map phi from M to N is continue. Good. Jadi jika M itu diberi topologi diskrit dan N itu diberi topologi chaotic, maka sembarang map dari phi dari M ke N itu continue. Indeed, let S in ON, misalkan S itu ON, if OM sama dengan PM, jika M itu mempunyai topologi diskrit, and ON is any topology, dan misalkan ON itu any topology, then we have preimage dari S under phi itu M in M sedemikian rupa sehingga phi M itu anggota S. Good. Ini subset M pasti. Dan M ini ada di subset dari atau anggota PM, yang mana PM ini OM. Jadi ini subset dari OM. Jadi preimage ini subset dari OM pasti. Maksudnya kalau OM-nya PM, maka preimage S under phi itu selalu anggota OM. Good. Sehingga dia continue. If instead ON itu sama dengan himpunan kosong, N, NOM is any topology, then either S sama dengan phi or S sama dengan N. Ya, karena himpunan terbuka di ON itu kalau ON-nya ini adalah topologi chaotic, maka S-nya ini pasti kalau nggak himpunan kosong ya N. And thus we have preimage dari himpunan kosong, itu himpunan kosong, dan himpunan kosong itu pasti anggota OM, dan preimage dari N itu pasti M, karena dari definisi preimage N under phi itu sama dengan M in M sedemikian rupa sehingga phi M itu anggota N. Tapi phi N ini selalu anggota N, sehingga yang ini selalu benar, sehingga ya ini semua M. Dan M itu pasti anggota OM karena definisi topologi ya.
dia mengandung himpunan kosong dan M. Good. Sehingga benarlah pernyataan bahwa if M equals with discrete topology or N with chaotic topology, then any map phi from M to N is continuous. Good. Ini example yang lebih konkret. Let M sama dengan ABC and N sama dengan 1, 2, 3 with respective topology, dan M itu punya topologi yang seperti ini, O, B, A, C, A, B, C. Ini topologi ya. Ya, ini topologi. Dan N-nya itu ini. OM-nya ini, topologi yang terequip di M itu ini, dan topologi yang terequip di N itu ini. Himpunan kosong 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti bisa dicek sendiri sebagai latihan apakah topologi ini memang well defined sebagai topologi. Bisa dicek apakah phi dan 1, 2, 3 masuk, ya dia masuk. Kemudian cek dua sembarang anggotanya, kalau diinterseksikan dia termasuk anggotanya juga, dicek satu-satu. Ya emang harus ngecek satu-satu. 2, 3, 0, 2, 1, 3, 0, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, ada 2, 3 itu 2, 3, 2, 3 itu 2, 3, ya ada semua. Good. Dan gabungannya juga merupakan anggotanya, dicek sembarang semua kombinasi gabungannya merupakan open sets. And let phi from M to N defined by phi A sama dengan 2, phi B sama dengan 1, phi C sama dengan 2. Good. Then phi is continuous, dan dia membuat proposisi pernyataan bahwa phi itu continue. Nah, kalau ada pernyataan kita harus cek apakah pernyataannya benar atau salah. Gimana ngeceknya? Ngeceknya ya dengan menggunakan definisi dari kontinuitas atau malaran. Tadi disebut bahwa suatu fungsi itu malar jika untuk sembarang preimage di himpunan terbuka di ON, untuk setiap S himpunan terbuka maka preimage-nya itu terbuka juga di M. Good. Kita cek untuk ya semua kemungkinan yang ada, karena dia point set ya, dan tidak banyak. Maksudnya ya kalau contohnya seperti ini mesti kita cek satu-satu. Kita cek himpunan terbuka saja, cek semua himpunan terbuka di atau semua anggota dari ON. Jadi kita cek preimage dari himpunan terbuka, himpunan kosong ini apa, preimage dari 2 ini apa, preimage dari 3 ini apa, preimage dari 1, 3 ini apa, dan seterusnya. Preimage dari himpunan kosong ya pasti himpunan kosong, dan himpunan kosong ini anggota OM. Berarti ya dia continue, maksudnya memenuhi syarat continue untuk yang phi ini. Kemudian kalau yang preimage dari 2 itu A dan C, ini ya, 2 itu dari A, 2 itu dari C, sehingga preimage dari 2 itu AC, dan kita cek AC itu anggota OM, berarti dia ya memenuhi. Anggota OM. Preimage dari 3 himpunan kosong karena nggak ada nilai phi yang memberikan nilai 3. Preimage dari 1, 3, preimage dari 1, 3 itu B aja, karena ya 3 nggak ada ininya, nggak ada yang membuat dia jadi 3. Preimage dari 2, 3 AC, dan AC itu anggota OM ya, tadi ini B ini anggota OM, AC ini anggota OM, dan 1, 2, 3 itu ABC itu anggota OM juga. Good. Jadi semuanya itu anggota OM. Jadi semua preimage dari himpunan terbuka di ON itu himpunan terbuka di OM. Jadi dia adalah
pemetaan yang kontinu. Enhance preimage S, ini enhance preimage S under phi itu anggota OM. For all S in OM. Good. Ya, dan example yang terakhir, for 21 consider RD dengan OSTD and RS dengan OSTD. Jadi dia himpunan yang ruang dengan dimensi yang berbeda. Then phi from RD to RS is continuous with respect to standard topologies if it is satisfy the usual epsilon delta definition of continuity. Good. Jadi ya, ini kalau kontinuitas di sembarang ini ya, sembarang dimensi, kalau dia memenuhi definisi dari kontinuitas yang biasa di kalkulus dipelajari, maka dia kontinu menurut ya yang lebih abstrak ini, maksudnya dengan menggunakan topologi ini. Jadi untuk setiap A anggota RD ada, untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada delta lebih dari 0, yang mana untuk setiap X dikurangi A normnya yang kurang dari delta ditemukan phi A yang kurang dari epsilon. Ya, ini definisi limit yang biasa, bukan limit, kontinuitas yang biasa di ya kalkulus, biasanya kalkulus di semester 1. Good. Terakhir, konsep tentang homeomorfisme. Let M and N be topological spaces a bijection. Ingat, bijeksi itu adalah sebuah fungsi yang injektif dan surjektif. Is called homeomorphism if both phi from M to N and inverse-nya itu kontinu. Jadi pemetaan bijektif yang kontinu itu disebut dengan homeomorfisme. Nah, homeomorfisme adalah structure preserving di ruang topologi. Jadi kemarin kalau structure preservingnya di ranah teori himpunan itu adalah pemetaan bijeksi. Kalau di sini bijeksi plus harus dengan syarat tambahan, yaitu harus kontinu. Remark homeomorphism are structure preserving maps in topology. Ini ternyata dijelaskan di sini. If there exists homomorphism phi between M and N, kalau ditemukan homomorfisme seperti ini, then phi profits a one-to-one pairing of the open set M with the open set N. Jadi up to homomorphism itu berarti kita bisa mengklasifikasikan ruang-ruang topologi up to homeomorphism. Ya, contoh yang paling terkenal itu donat, itu bisa homeomorfis terhadap cangkir karena ya bisa ditemukan homeomorfisme antara donat dan cangkir. Ya, seringnya nanti topologi itu akan membahas tentang hole ya, maksudnya ya kayak pretzel dan seterusnya. Nah, nanti hole itu bisa jadi invarian, dan di di fisika juga sering dipakai, apalagi di quantum gravity atau di gauge theory. Topologi diferensial ya, topologi itu banyak menjadi kayak non perturbatif effect. Good definition. If there exists homomorphism between two topological spaces M and N, we say that the two spaces are homomorphic or topologically isomorphic. Jadi ya, dia disebut homomorphic atau topologically isomorphic, and we write MOM isomorphic as a topological spaces to N O N. Clearly, if MOM isomorphic as a topological spaces to N O N, then M itu isomorphic as a set to N. Ya. Ya, that's for continuity. Jadi kontinuitas itu adalah misalkan dua buah ruang topologi M dan N, dan kita punya pemetaan phi dari M ke N, dan phi is set to continuous. Dia disebut kontinu atau malar jika untuk setiap S himpunan terbuka di N, maka preimage dari S-nya itu adalah himpunan terbuka di M. Itu disebut kontinu. Ini ya sama aja kayak yang tadi, selalu ditemukan payung antara di ON dan OM relatif terhadap phi.
Good.